Mulai modul 1 ini kita persiapkan APD-nya terlebih dahulu, yaitu ada sarung tangan las dan kacamata las. Lalu ini adalah bahannya, ada plat, lalu ada elektroda, lalu ini adalah sikat untuk las, pembersih las, dan ini untuk palu membersihkan bekas-bekas las. Langsung saja ke bagian mesin lasnya. Ini untuk mengaktifkan mesin las, lalu ini untuk mengatur voltase, ke kanan untuk membesarkan voltase, lalu ke kiri untuk mengecilkan voltase. Lalu untuk mengelasnya menggunakan dua penjepit ini, yang satu penjepit elektroda, yang satu penjepit massa. Sebelum melakukan pengelasan, jepitkan penjepit massa ke badan meja ini. Lalu ini elektroda kita jepitkan ke penjepit elektroda. Dan ini adalah bahan kerjanya, akan kita sambungkan. Lalu kita harus menggunakan APD, yaitu sarung tangan ini dan juga kacamata las. Lalu ini adalah hasil yang sudah dilas. Kita akan palu agar rapi, terlihat rapi. Ini adalah hasilnya, menempel dengan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bor ini. Yang pertama dari yang paling atas, ini adalah motor penggerak dari mesin bor ini. Lalu ini adalah handle drill atau tuas untuk menaikkan dan menurunkan dari spindle ini. Lalu ini adalah spindle untuk mencekram dari mata bor ini. Lalu ini adalah meja kerja untuk menahan dari benda kerja yang akan dipakai. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pengeboran ini. Jangan lupa memakai APD, kacamata, untuk melindungi mata dari percikan ini, kayu yang saya gunakan. Masukkan mata bor ke spindle, kencangkan pakai tangan dulu. Lalu rapatkan pakai kunci. Selanjutnya saya akan meletakkan ini ke meja kerja untuk melakukan pengeboran. Lalu hidupkan mesin, tahan pakai tangan, lalu lakukan pengeboran. Ini adalah hasilnya.
Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu mesin las dan mesin bor. Oke, untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama ada mesin las. Nah, praktikan dapat mengetahui gambaran bagaimana cara pengoperasian mesin las. Yang kedua, praktikan mendapat pengetahuan tentang mengoperasikan mesin las. Yang ketiga, praktikan dapat mengoperasikan mesin las serta menganalisa hasil bagaimana penggunaan mesin las. Yang keempat, praktikan dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang akan digunakan dari penggunaan mesin las. Nah, yang kedua ada mesin bor. Nah, praktikan dapat mengetahui bagaimana proses menjalankan mesin bor. Praktikan dapat memahami serta mampu dalam mengoperasikan mesin bor sesuai dengan fungsinya. Praktikan dapat mengaplikasikan pengoperasian mesin bor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada praktikan mengetahui bagaimana cara pengoperasian dengan baik dan benar. Untuk landasan teori, pengertian mesin las sendiri, mesin las umumnya dibagi menjadi dua, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik. Untuk prinsip kerja dari mesin las ini yaitu dengan cara membakar atau memanaskan sebuah kawat dengan energi panas yang dihasilkan dari gas acetylene yang dibakar atau mesin las karbit dan aliran-aliran listrik atau mesin las listrik. Nah, pada awalnya teknik pengelasan bukan dengan listrik melainkan dengan gas. Nah, teknik pengelasan ini disebut dengan teknik pengelasan karbit, yaitu dengan menggunakan gas acetylene yang dibakar. Nama lain dari teknik las listrik dengan menggunakan mesin las listrik ini adalah teknik las busur listrik. Nah, karena teknik las listrik dari mesin las listrik ini adalah dengan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Untuk klasifikasi mesin las sendiri, berdasarkan klasifikasi ini pengelasan dapat dibagi dalam 3 kelas utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Nah, untuk pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumber api gas yang terbakar. Nah, yang kedua ada pengelasan tekan, adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga ada pematrian, adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini, logam induk tidak turut mencair. Untuk las listrik, itu dibagi menjadi 3 ya. Ada mesin las arus bolak-balik, yaitu atau yang disebut mesin las AC, yaitu arus listrik bolak-balik atau arus AC yang dihasilkan pembangkit listrik PLN atau generator AC. Nah, dapat digunakan sebagai sumber tenaga dalam proses pengelasan. Nah, tegangan listrik yang berasal dari pembangkit listrik belum sesuai dengan tegangan yang digunakan untuk pengelasan bisa terjadi tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga besarnya tegangan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan cara menurunkan atau menaikkan tegangan. Nah, alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan disebut transformator atau trafo. Nah, yang kedua ada mesin las arus searah, mesin las DC namanya. Nah, arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik adalah arus searah. Nah, arus searah ini berasal dari mesin las yang berupa dinamo motor listrik searah. Dinamo dapat digerakkan oleh motor listrik, motor bensin, motor diesel, dan penggerak mula lainnya. Mesin arus searah yang menggunakan penggerak mula memerlukan peralatan yang berfungsi sebagai penyearah arus. Nah, penyearah atau rectifier berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Nah, untuk perlengkapan keselamatan kerja sendiri ada 1 helm las, 2 sarung tangan, 3 sepatu las, 4 kamar las, dan 5 jaket las. Nah, untuk perlengkapan mesin las listrik yaitu kabel las, bisa dilihat palu las seperti ini, dan klem masah, pemegang elektroda, dan palu las. Nah,
Ini ada jenis-jenis las listrik. Nah, jenis-jenis mesin las berdasarkan panas listrik ada sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah las listrik dengan elektroda karbon. Nah, ini dibagi menjadi dua, las listrik dengan elektroda karbon tunggal dan las listrik dengan elektroda karbon ganda. Nah, pada las listrik dengan elektroda karbon, maka busur listrik yang terjadi di antara ujung elektroda karbon dan logam atau di antara dua ujung elektroda karbon akan memanaskan dan mencairkan logam yang akan dilas. Nah, ya ini untuk las listrik dan elektroda logam SMAW atau yang disebut dengan metal arc welding. Nah, las busur nyala api listrik tertentu dengan mempergunakan bahan nyala listrik sebagai sumber panas pencair logam. Nah, jenis ini paling banyak dipakai di mana-mana untuk hampir semua keperluan pekerjaan pengelasan. Nah, tegangan yang dipakai hanya 23 sampai dengan 45 volt AC atau DC. Nah, sedangkan untuk pencairan pengelasan dibutuhkan arus hingga 500 ampere. Namun secara umum yang dipakai berkisar 80 sampai 200 ampere. Untuk arus AC alternating current pada voltase drop panjang kabel tidak banyak pengaruhnya. Nah, kurang cocok untuk arus yang lemah. Tidak semua jenis elektroda dapat dipakai. Arus starting lebih sulit terutama untuk diameter elektroda kecil. Nah, pole tidak dapat dipertukarkan. Arus bow bukan merupakan masalah. Nah, sedangkan pada arus DC direct current, voltase drop sensitif terhadap panjang kabel sependek mungkin. Nah, dapat dipakai untuk arus kecil dengan diameter elektroda kecil. Semua jenis elektroda dapat dipakai. Arus starting lebih mudah terutama untuk arus kecil. Nah, pole dapat dipertukarkan. Arus bow sensitif pada bagian ujung, sudut atau bagian yang banyak lekukannya. Itu ada yang kedua ada SAWS atau bisa disebut submerged arc welding. Nah, las busur terbenam atau pengelasan dengan busur nyala api listrik untuk mencegah oksidasi cairan metal induk dan material tambahan. Dipergunakan butiran-butiran flux slag sehingga butuh nyala terpendam di dalam ukuran-ukuran flux tersebut. Nah, las busur terpendam banyak digunakan untuk penyambungan tabung-tabung gas, pipa besar, dan penyambungan benda-benda yang sama serta banyak. Nah, pengelasan dilakukan secara otomatis dan fluknya berupa butiran. Satu unit mesin las saw terdiri dari sebuah trafo, kontrol, elektroda gulungan, nozzle, dan perlengkapan untuk menaburkan fluk. Nah, untuk pengelasan dimulai dengan mengalirkan arus listrik pada rangkaian listrik saw. Elektroda berjalan dan menyentuh benda kerja. Loncatan busur listrik dari elektroda ke benda kerja mencairkan keduanya. Nah, pada saat bersamaan, butiran flux ditaburkan agar deposit kelasan yang terbentuk terlindung dari udara. Nah, yang ketiga ada TIG atau tungsten inert gas. Nah, las listrik TIG ini merupakan pengelasan dengan memakai busur nyala dengan tungsten atau elektroda yang terbuat dari wolfram. Nah, busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda wolfram dan bahan dari bahan adalah merupakan sumber panas untuk pengelasan titik cair. Elektroda wolfram sedemikian tingginya sampai 3.410 derajat sehingga tidak ikut mencair pada saat terjadi busur listrik. Nah, tangkai las dilengkapi dengan nozzle keramik untuk penyembur gas pelindung yang melindungi daerah las dari pengaruh luar pada saat pengelasan. Nah, sebagai bahan tambah dipakai elektroda tanpa selaput yang digerakkan dan didekatkan ke busur listrik yang terjadi antara elektroda wolfram dengan bahan dasar. Nah, ini ada materi kedua ada mesin bor. Nah, untuk pengertian mesin bor sendiri yaitu salah satu alat perkakas yang sering kita temui adalah mesin bor. Nah, mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan alat pemotong dengan arah pemakaiannya. Mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Nah, mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Nah, untuk jenis-jenis mesin bor sendiri, yang pertama ada mesin bor tegak atau yang disebut dengan vertical drilling machine. Nah, digunakan untuk mengerjakan benda kerja
dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari motherboard dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Pada proses pengeboran, proses utama digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Meja dapat diputar 360 derajat, mejanya diikat bersama sumbu berulir pada batang mesin. Nah, sehingga mejanya dapat digerakkan naik turun dengan penggerakan engkol. Nah, untuk mesin berkoordinat, pada dasarnya sama prinsipnya dengan mesin bor yang lainnya. Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan pada pengeborannya. Nah, mesin bor koordinat digunakan untuk membuat atau membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Untuk mendapatkan ukuran ketelitian yang tinggi tersebut digunakan meja kombinasi yang dapat diatur dalam arah memanjang dan arah melintang dengan bantuan sistem optik. Nah, ketelitian dan ketepatan ukuran dengan sistem optik dapat diatur sampai mencapai toleransi 0,001 mm. Ketika ada mesin bor tangan. Nah, mesin bor tangan ini adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan. Nah, dan bentuknya mirip pistol. Mesin yang tangan biasanya digunakan, mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok maupun plat logam. Nah, khusus mesin bor ini selain digunakan untuk membuat lubang, juga bisa digunakan untuk mengecatkan baut maupun melepas baut karena dilengkapi 2 putaran, yaitu kanan dan kiri. Nah, mesin bor ini tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Keempat, ada mesin bor meja. Nah, mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di meja. Nah, mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil, terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Nah, prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Nah, selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Nah, untuk bagian-bagian utama mesin bor, ini ada base dudukan, kedua ada tiang, yang ketiga ada meja, yang keempat ada mata bor, kelima ada spindle, keenam ada spindle head, yang ketujuh ada drivel feed head handle, dan yang ke-8 ada kelistrikan. Nah, untuk jenis-jenis mata bor sendiri itu ada 6 ya, kawan-kawan. Yang pertama ada bor spiral, ada mata bor pemotong lurus, ada mata bor untuk lubang dalam, ada mata bor scope, ada mata bor stylit, dan ada bor center. Nah, untuk setiap jenis mata bor ini ada penjelasannya, bisa dilihat di modul yang sudah dibagikan oleh saya. Sekian, apabila ada kurangnya atau masih belum paham, bisa dilihat penjelasannya yang sudah saya tampilkan tadi. Itu adalah secara garis besar untuk masalah modul 1 ini. Untuk lengkapnya lagi bisa dilihat di modul 1 yang sudah diberikan oleh slide. Nah, untuk sekian dari saya, terima kasih banyak. Selamat membuat laporannya, semoga lancar dan cepat di ACC. Semangat dan jangan putus asa. See you.